Pada malam hari ini saya kerawang Sri Kandi yang cukup tangguh. Bu Rahma, selamat malam. Selamat malam Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya. Bu Rahma Dwi Wulandari ini luar biasa sebagai kepala sekolah. 18 Februari 2023 ini tepat berumur 8 tahun. Wah. Atau sewindu ya. Ini mungkin Pak Dinan bisa menceritakan visi misi kemudian prestasi Bu ya. 2022 ini untuk akademik sendiri alhamdulillah kita tercatat di data Puspendik 2019 karena saat itu memang masih ada ujian nasional ya, masih ada ujian nasional. Kami tercatat sebagai peringkat ke-8 tingkat kabupaten baik sekolah swasta maupun negeri dari hasil ujian nasional. Secara akademik? Iya, secara akademik dari 2015 sampai 2022 ini kita 100-an lebih prestasi baik di bidang olahraga, baik di bidang sains, baik di bidang bahasa, di bidang multimedia, kemudian penelitian juga. Kedepannya mau dibawa kemana ini? Iya, SMP IPK? Perjalanan sewindu kalau tidak ada teamwork yang solid, kemudian teamwork yang komitmen. Kita di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu yang pertama diniatkan ibadah dan menolong agamanya Allah. Ini alamatnya di mana? Betul. SMP IPK Muhammadiyah Delanggu alamatnya di Ciran, Data Delanggu, belakangnya RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, dan sebelah timurnya SMA Muhammadiyah Delanggu Ripoh. Itu merupakan satu kompleks kampus. Satu kompleks. Kampus miliknya Dikdasmen dan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini episode yang ke-5 dari produksi dari Fast TV. Fast TV itu adalah Fastafikul Khairat TV, miliknya podcast miliknya pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu, yaitu Majelis Pustaka dan Informasi memproduksi daripada podcast ini untuk sosialisasi AUM yang saat ini sedang dikembangkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini saya kerawang Sri Kandi yang cukup tangguh ini. Bu Rahma, selamat malam. Selamat malam Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya. Gimana Bu, di studio ini mungkin ada beberapa respon panjenengan untuk sudah berapa kali Bu untuk ikut podcast Bu? Iya, alhamdulillah kalau di luar khususnya di sini baru satu kali ini. Cuman memang di sekolah ada studio mini yang memang beberapa kali kita mendatangkan narasumber. Cuman dengan kehadiran ke sini kita bisa mengetahui perlengkapan podcast yang sekiranya kurang di sekolah kami bisa nanti kita kembangkan di sekolah kami. Luar biasa. Inilah Bu Rahma Dwi Wulandari ini luar biasa sebagai kepala sekolah yang kedua nih Bu. Ya, ini periode kedua. Periode kedua ya. Bu Rahma Dwi Wulandari ini sebutannya lebih bekasnya adalah Bu Rahma. Ini adalah yang sebagai kepala sekolah SMP IPK Muhammadiyah Delanggu yang saat ini sedang gencar-gencarnya dengan jargon sekolahnya para juara. Nah, seperti apa sekolahnya para juara ini? Tentunya kita lihat historisnya dulu. Bagaimana Bu Rahma tentang historisnya SMP yang jenengan nakodai Bu? Monggo Bu. Untuk SMP IPK Muhammadiyah Delanggu sendiri saat ini 18 Februari 2023 ini tepat berumur 8 tahun atau sewindu ya. Jadi memang kali ini malam ini kita akan paparkan perjalanan sewindunya SMP IPK Muhammadiyah Delanggu yang dari Majelis Dikdasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu tentunya. Kami mendapatkan izin operasional berdiri dari Dinas Pendidikan tepatnya 18 Februari 2015. Jadi memang saat itu kami belum punya branding yang luar biasa yang kita tonjolkan, kemudian prestasi juga belum. Kami hanya mengandalkan program-program yang sangat baru sekali dan saat itu
apa siswanya juga belum banyak karena saat itu hanya 14 dan salah satunya termasuk Pak Dwi sendiri nggih. Saya salut sekali karena Pak Dwi ini juga istilahnya pioner dari kedua putra putrinya yang kita belum punya prestasi apapun mempercayakan putra putrinya ke SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Iya betul Bu, karena dulu saya itu harus punya rasa memiliki untuk SMP yang baru berdiri. Gitu Bu itu. Dan saya dua-duanya anak saya itu milihnya tetap di SMP Muhammadiyah, luar biasa. Oh iya Bu, Sewindu kan tidak, menurut saya kalau saya yang tidak berada di komunitas panjenengan kan cepat ya Bu. Kalau menurut panjenengan gimana Bu? Itu menurut panjenengan 8 tahun kan menurut saya kan jangka panjangnya sudah cukup lumayan gitu. 8 tahun menurut saya pribadi khususnya yang kebetulan saya termasuk salah satu dari perintis dari nol dari tahun 2014 akhir sehingga sampai saat ini masih di sini 8 tahun itu ada rasa cepatnya, ada rasa lamanya. Lamanya karena kita menunggu proses bagaimana SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Ayo kapan SMP IPK Muhammadiyah Delanggu ini bisa dipercaya masyarakat, diminati masyarakat. Itu memang rasanya kok lama, tapi cepatnya ternyata sudah 8 tahun. Kayaknya baru kemarin saya dipercaya menjadi kepala sekolah 2 periode ini. Ternyata sudah 8 tahun kami berjuang bersama-sama dari nol, benar-benar dari nol dengan support dari majelis, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu tentunya dan dari teman-teman di semua Ortom Muhammadiyah. Wah mantap ya Bu. Begini Bu, panjenengan sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan historisnya. Nah ini mungkin panjenengan bisa menceritakan visi misi kemudian prestasi Bu. Ini kan penting. Prestasi skala kabupaten, lokal, kemudian provinsi maupun nasional. Nah untuk prestasi sendiri baik akademik non akademik dari 2015 sampai 2022 ini untuk akademik sendiri alhamdulillah kita tercatat di data Puspendik 2019 karena saat itu memang masih ada ujian nasional ada ujian nasional. Kami tercatat sebagai peringkat ke-8 tingkat kabupaten baik sekolah swasta maupun negeri dari hasil ujian nasional. Secara akademis? Iya, secara akademis. Luar jadi biasa. Itu meskipun sekarang nggak ada ujian nasional itu termasuk merupakan tetap menjadi kebanggaan kami karena tidak mudah menembus peringkat ke-8. Kalau mungkin orang luar ya wajar karena muridnya sedikit, belum tentu karena teman-teman di Klaten yang jumlah muridnya hampir sama dengan kita juga ternyata sulit menembus menjadi untuk 10 besar. Nah itu untuk akademik. Kemudian non akademik alhamdulillah dari 2015 sampai 2022 ini kita 100-an lebih prestasi baik di bidang olahraga, baik di bidang sains, baik di bidang bahasa, di bidang multimedia, kemudian penelitian juga. Saat itu memang penelitian dan saya memang sangat salut saat itu dengan kepala sekolah yang lama karena memang beliau concern di penelitian karena di penelitian itu bisa menembus juara 3 tingkat nasional penelitian. Kemudian juga tapak suci, kita juga tapak suci juara 1 tingkat nasional juga pernah. Nah, untuk kebetulan kalau saya kebetulan di bidang bahasa dan alhamdulillah untuk di bidang bahasa pernah menelurkan storytelling juara 2 tingkat Jawa Tengah. Wah, itu. Berarti jargon sebagai sekolahnya para jawara sudah juara dan jawara sudah terbukti ya Bu? Insya Allah kalau jargon sesuai jargonnya sekolah para juara sudah kita buktikan, tinggal nanti ke depannya apa yang memang menjadi kendala kami kok sampai saat ini belum progresnya terlalu terlihat itu nanti kendalanya apa saja itu yang perlu kami perbaiki dan tingkatkan. Artinya apa itu namanya teamworknya panjenengan di bidang akademis harus solid ya Bu, harus kuat, powernya kita buktikan nanti ya Bu ya. Oh begini Bu, tadi panjenengan sudah menceritakan banyak tentang prestasi, kemudian progres siswanya kalau di grafik itu wah luar biasa gitu. Cuman pada puncaknya itu agak menurun. Tapi kan ini kan namanya fluktuasi orang tua untuk menyuruhkan anaknya itu kan juga ada beberapa pertimbangan. Lah ini mungkin Bu Rahma selaku nakodanya cara mengatasinya Bu, monggo mungkin bisa. Betul. Jadi memang yang pertama kita tetap
mengedepankan menawarkan ke orang tua program-program unggulan kita apa saja. Yang pertama memang saat SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu tidak bisa hanya mengunggulkan satu, Pak. Ya. Karena memang dari sumber daya manusia dari wilayah Delanggu, khususnya dari SDIPK dan warga Muhammadiyah sendiri menginginkan bahwa SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu harus punya program unggulan, yaitu tahfidnya. Ya, tahfid. Nah, tahfid itu alhamdulillah dalam 2 tahun ini kami sudah istilahnya wisuda JUS 2, JUS 8, 29, 30. Wah, luar biasa. Memang kita tidak bisa samakan dengan pondok nggih, karena pondok saya yakin 5 juz 10 juz itu sudah wajar, karena kan setelah jam normal, setelah jam siang, sore sampai malam sampai pagi kan untuk hafalan. Iya, karena dia boarding kan. Boarding. Sedangkan di kami full day yang memang mata pelajaran tahfidz itu sudah kita masukkan di mata pelajaran dalam 1 minggu itu ada 5 jam. Sudah banyak sendiri itu tahfidz. Kemudian kita juga diminta mengurangi akademik. Otomatis memang kita juga tidak boleh mengurangi jam-jam akademik, bahkan kita tambahkan yang namanya English Async Talent. Jadi kita memang menyediakan untuk minat dan bakat anak sesuai minat mereka, sesuai bakat mereka, jadi terwadahi seperti itu. Tidak hanya mereka hanya belajar, tapi banyak sekali di sini minat dan bakat kita wadahi seperti sains, penelitian, kemudian yaitu tadi karya ilmiah, kemudian multimedia, kemudian tahfidz sudah ada di pelajaran utama, tetapi masih kita tambahkan di namanya Async Talent. Jadi untuk mencari bakat sebagai persiapan anak-anak kalau diikutkan kejuaraan atau lomba, jadi lebih matang seperti itu. Jadi semacam kalau di tingkat nasional ada pelatnasnya. Iya. Kemudian yang ini tidak kalah yang kita tawarkan ke orang tua itu adalah pelayanan dan pendampingan dari guru pendamping dan psikolog. Ini adalah dari angket atau hasil wawancara ketika siswa masuk, itu memang orang tua dan siswa itu tertarik ke SMP IPK karena pendampingan guru sama psikolog. Kita jadi sudah 3 tahun ini kerjasama dengan psikolog, konselor yang mendampingi benar-benar 24 jam full. Dalam artian, kalaupun sudah tidak bisa pertemuan di sekolahan, bisa dilaksanakan atau melalui chatting, kemudian melalui WhatsApp, telepon, video call, itu dilayani oleh konselor kami, rekanan kami, psikolog kami, seperti itu. Jadi itu memang jadi nilai plus. Nah, seperti itu. Kemudian tadi Pak Dwi menanyakan, kenapa apa sih yang menjadi tantangan kita sampai tantangannya. Tantangannya adalah 2 tahun ini memang kita seperti sekolah swasta, tidak hanya SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, Pak, yang saya tekankan di sini bahwa kemunculan zonasi untuk syarat SMA ini sebenarnya menguntungkan untuk SMP swasta sebenarnya, ketika hanya zonasi saja, karena kan siswa yang pinter-pinter akan mesti mikir kalau nggak bisa diterima SMA favorit, pilih di swasta, di SMP favorit pilih di SMP swasta. Namun 2 tahun belakangan ini dari panitia PPDB Jawa Tengah yang SMA itu memunculkan syarat akreditasi. Itu yang jadi tantangan saat ini dan yang jadi kendala dalam 2 tahun terakhir ini, karena memang saya perlu meluruskan ke warga Muhammadiyah bahwa SMP IPK Muhammadiyah Delanggu kenapa kok masih B, itu bukan karena gurunya yang istilahnya tidak mampu atau maksudnya tidak jos-jos atau muridnya tidak pintar, itu bukan, tapi karena apa? Karena memang saat itu persyaratan akreditasi itu kalau sekolah sudah berdiri 5 tahun harusnya. Tetapi dalam jangka kita baru berdiri 3 tahun, di 2018 kita tiba-tiba sekolah swasta yang baru-baru, tidak hanya SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, dari Cawas, dari Tulung, dari Klaten Utara, dari Wedi yang sama lightingannya dengan kita sekolah full day, itu dipanggil dari BAN untuk akreditasi berarti kan secara seperti bayi prematur yang memang belum siap lahir, kemudian sudah ditunjuk untuk akreditasi. Dan sebenarnya SMP IPK Muhammadiyah Delanggu bersama salah satu sekolah swasta di Jatinong itu 2 sekolah yang bisa mendapatkan nilai B gemuk, yaitu 88. Karena belum ada peraturan untuk di SMA negeri akreditasi dipakai, kita semua merasa bangga dengan hasil itu, karena dari usia 3 tahun baru itu
karena memang ada satu syarat yang saat itu belum bisa kita penuhi Pak, Ya. yaitu Apa ini yang itu? saya tekankan tendik. Tendik itu kan ada syaratnya guru ada yang sertifikasi. Iya, betul. Sedangkan nggak mungkin dalam waktu 3 tahun itu kita sudah ada yang serdik. Bahkan NUPTK saja belum kita kantongi. Iya. Dan alhamdulillah, nah ini yang tadi Bapak. Terus usahanya apa? Ya, Jadi betul. dalam 3 tahun setelah sebenarnya sebelum dimasukkan sebagai syarat PPDB SMA kita sudah berbenah. Saya selaku kepala sekolah berusaha meningkatkan jenjang pendidikan saya sendiri. Saya melanjutkan pendidikan di Ya. tingkat atas, alhamdulillah selesai. Kemudian dan diikuti saya dan salah satu rekan saya juga sudah bisa sertifikasi. Oh iya Bu. Jadi alhamdulillah ini secara tendik sebenarnya sudah meningkat dan untuk persiapan akreditasi tahun ini Pak. Jadi Ya, akreditasi kita tahun ini untuk tahun ini kan habis, jadi saya sudah ini mendaftar. Jadi saya mohon doanya kepada semua warga Muhammadiyah, semoga akreditasi SMP IPK Muhammadiyah Jelanggu tahun ini bisa mendapatkan A, sehingga minat masyarakat kembali minat. Amin ya rabbal alamin. Tapi doa restunya jangan hanya warga Muhammadiyah dulu. Semuanya, semua seluruh pemirsa ini mohon doanya khususnya tadi ini dipimpin oleh Sri Kandi Bu Rahma ini agar SMP IPK mendapatkan akreditasi A yang dipersyaratkan untuk PPDB ke jenjang yang lebih tinggi. Nggih Bu. Terkait dengan panjenengan memang luar biasa, artinya membawa kapal SMP IPK ini benar-benar ketika ada gelombang yang menerjang panjenengan cepat-cepat untuk mengendalikan sebagian nakodanya. Nah ini Bu, orang tua Bu, orang tua bagaimana respon orang tua terkait dengan progres panjenengan, kemudian ada kendala ini mungkin panjenengan pernah interview pada beliau-beliau. Betul. Sebenarnya Pak, ini sebenarnya saya menyadari banyak orang tua yang kecewa dengan putra-putrinya yang tidak bisa disekolahkan di SMA yang diinginkan atau favorit. Sebenarnya para orang tua itu sebelum dimulainya PPD SMA itu sudah kami jelaskan dari sekolah bahwasanya kan setiap mau pembagian kelulusan itu kita kumpulkan. Sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa akreditasi sekolah ini masih B, nanti akan ada pengurangan. Ada 3 jalur atau kemarin itu? Jalur afirmasi, zonasi, prestasi, seperti itu. Bu, untuk sekolahan panjenengan yang SMP IPK ini memang luar biasa. Dan tadi saya menggarisbawahi bahwa ada program tahsin dan tahfidz. Wah luar biasa. Berarti anak-anak nanti setelah lulus dari situ itu harapannya sudah hafal juz 28, 29, 30. 3 juz. Wah luar biasa, 3 juz ini tidak boarding saja mampu untuk mencapai. Juz, ini itu. Selamat dulu Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu Rahma, terkait dengan persiapan panjenengan untuk menyongsong gitu PPDB yang akan datang. Dan tentunya orang tua harapannya tadi sudah ada program unggulan tentang keagamaan itu tadi. Kemudian yang kedua prestasi, prestasi sudah panjenengan jelaskan. Sebenarnya dari Dinas Pendidikan itu sudah sering sekali menyentil kita sekolah-sekolah yang swasta yang dianggap selalu mendahului dari PPDB. Siap. Jadi saya tetap berkomitmen menggarisbawahi panjenengan tadi catatan kaki saya dari Fast TV ini. Yang pertama adalah program keunggulan Kemudian yang kedua progres prestasi. Tadi loh Bu yang saya salut itu tingkat nasional penelitian loh, baru prematur sudah mencetak sebagai jawara nasional itu kan luar biasa Ibu. Ini apakah akan ditularkan untuk adik-adiknya Bu? Sebenarnya itu setelah Ibu Kepala Sekolah yang lama diangkat ASN di Pulau Seberang, sebenarnya kami sudah punya guru juga yang memang beliau itu juga intens di penelitian. Kita memang pernah menjuarai di tingkat provinsi Pak, cuman memang belum sampai di nasional. Kalau di nasional pernah juga ikut, tetapi memang belum rezeki kami seperti itu. Tapi memang sudah ada kayak penerus-penerusnya itu ada. Bahkan tadi di Esim The Got Talent kita ada tambahan peminatan itu karya ilmiah remaja. Sebentar Bu. Esim The Got Talent. Itu artinya apa? Nah, jadi ini
SMP IPK Muhammadiyah Delanggu menemukan talenta-talenta seperti itu. Luar Jadi ini yang perlu jadi penelusuran bakat minat sejak awal. Sejak awal. Jadi oke. anak itu sudah masuk di kotak-kotak sesuai minat-minat mereka, bakat-bakat mereka. Wah, luar biasa. Ini pemirsa bahwa Bu Rahma Wulandari ini memang luar biasa. Artinya sepak terjangnya dari pendiri apa panjang nggih? Nggih, alhamdulillah saya perintis Pendiri, kemudian saat ini menjadi kepala sekolah. Jadi tahu persis karakter untuk mengembangkan daripada sekolah yang beliau pimpin ini. Ini Bu, kedepannya mau dibawa kemana ini Iya, SMP IPK? Kedepannya dibawa kemana yang pasti dalam intern saya selalu mengajak, saya nggak mungkin SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, saya tekankan di sini tidak mungkin sampai di perjalanan sewindu kalau tidak ada teamwork yang solid, kemudian teamwork yang komitmen, karena memang SMP IPK Muhammadiyah Delanggu ini membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, yang kemudian insya Allah mereka itu di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu dilandasi ibadah, itu yang selalu saya tekankan. Karena yang saya kalau di sekolah swasta seperti ini kalau nggak dilandasi dengan ibadah, secara kalkulator nggak nyambung ini. Secara kalkulator ini berarti manajemen langit. Betul, saya selalu menekankan bahwasanya kita di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu yang pertama diniatkan ibadah dan menolong agamanya Allah, karena yang jelas di Al-Quran sudah dijelaskan, barang siapa menolong agamanya Allah maka Allah akan menolong kita dari pintu manapun, membukakan. Dan alhamdulillah saya selaku pimpinan selalu bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman selama di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu ada kekurangan, merasa ketidakkecukupan. Kalau itu terjadi, itu adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai pimpinan untuk menambah kesejahteraan teman-teman. Dan ini juga saya selalu memacu teman-teman, SMP IPK Muhammadiyah Delanggu guru-gurunya bisa sejahtera kalau memang PPDB kita itu semuanya berjuang. Kalau tidak ada yang leha-leha, kalau leha-leha kita siswanya nggak bisa banyak, kemudian kesejahteraan nggak mungkin naik. Seperti itu. Jadi SMP IPK ini sebagai sawah ladangnya untuk kita olah. Kalau itu subur kemudian kita nikmati secara bersama. Wah, luar biasa. Saya memang selalu menekankan ke teman-teman semua itu berkah kesabaran, karena saya sendiri merasakan kesabaran akhirnya bisa merasakan juga yang namanya sertifikasi dan sebagainya. Oh iya Bu, kita minum dulu. Monggo Bu. Terima kasih. Di studio itu santai saja Bu. Nggih Bu, tadi panjenengan bersemangat, girohnya luar biasa ya, untuk menceritakan perjalanan. Ini tadi lupa loh Bu. Oh iya. Ini alamatnya di mana? Betul. SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, alamatnya di Ciran, Gata Delanggu, belakangnya RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, dan sebelah timurnya SMA Muhammadiyah Delanggu Reborn. Itu merupakan satu kompleks kampus. Satu kompleks. Kampus miliknya Dikdasmen dan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu. Wah, luar biasa. Jadi, kampus terpadu gitu. Iya, kampus terpadu di situ. Ada apa saja Bu di situ? Ada PAUD TK Permata Hati Kids School, kemudian ada SD IPK Muhammadiyah Delanggu, ada SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, dan SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu Reborn. Luar biasa. Kami merasa kami ini adalah anak-anak yang memang membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan dan rangkulan dari semua warga Muhammadiyah. Jika memang ada kekurangan, ada ketidakmaksimalan atau kebelum maksimalan dari awam pendidikan Muhammadiyah Delanggu, harapan kami semua warga Muhammadiyah ikut turun merangkul kami, kemudian memberikan masukan, memberikan saran yang membangun. Kalau perlu ikut terjun bagaimana memperbaiki kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan kami, bukan malah lari ke ke tempat yang lain. Maksudnya gini Bu, maksudnya harapan panjenengan, mari warga Muhammadiyah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kita istilahnya promosi kemana-mana ke yang lain, sedangkan warga Muhammadiyah sendiri menyekolahkan ke kompetitor kita, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Kalau istilahnya kita dodol tempe, jualan tempe, kita nggak makan sendiri, bagaimana orang lain mau percaya bahwa tempe kita itu enak? Iya, betul Bu. Sip, mantap itu Bu. Jadi artinya panjenengan nanti biar didengar oleh para pemirsa semuanya,
kemudian pengambil polisi kebijakan, nah ini akan menjadi berkembang dengan lebih baik. Terima kasih Bu Rahma. Kalau boleh satu lagi Pak. Monggo Bu. Bahwa mungkin yang dilihat dari luar SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu mahal. Ya. Kalau perlu apa namanya itu dikatakan mahal, monggo bisa ke SMP IPK Muhammadiyah Delanggu untuk mentabayunkan. Kok bisa terlihat mahal itu kenapa? Karena kan kita memang biaya kegiatan 1 tahun itu kita sudah rangkum ya Pak. Jadi orang tua itu tahu, oh biaya 1 tahun anakku selama di SMP IPK itu berapa. Jadi orang tua tidak nyensewu sita-siti itu bayar seperti itu. Jadi memang kita kalkulasi, kemudian SMP IPK juga tidak istilahnya mungkin dibilang materialistik. Kita juga ada itu Pak, beasiswa anak yatim piatu. Kita tahun ini alhamdulillah. Tahun ini kita memang ada 6 atau berapa anak yatim piatu, ya anak yatim maupun yatim piatu yang kita bebaskan dari biaya SPP. Kemudian juga kita ada donatur dari luar yang memang membantu anak-anak. Jadi kita bukan sekolah yang hanya dikatakan sekolah komersil, itu tidak, tetapi kita ada beasiswa yatim piatu, kemudian beasiswa tafid Pak. Jadi yang hafal juz 30, 29, 28 kita juga bebaskan SPP. Bukan keringanan untuk administrasi. Wah, luar biasa sekali. Itu yang jadi nilai plus kami. Untuk pada malam hari ini terima kasih luar biasa. Ini kita kedatangan tamu Sri Kandinya dari SMP IPK, Bu Rahmatul Wulandari, sudah hadir di studio ini. Mudah-mudahan kami Bu di kru Fast TV ini mendoakan semoga kedepannya panjenengan bersama tim pengembang daripada yang menakodai di SMP IPK berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama di Fast TV. Ngobrol sama wedangan di Fast TV. Semoga Fast TV ini juga semakin sukses dan maju. Amin. Kita saling mendoakan. Perjalanan Sewindu SMP IPK Muhammadiyah Delanggu ini luar biasa. Dari prestasi akademik dan akademik cukup menorehkan prestasi yang baik di tingkat lokal, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional. Harapan kita adalah kedepannya SMP IPK bisa memberikan kita di tingkat nasional. Amin. Kita berdoa dan semuanya bisa sukses semua. Terima kasih dari kami Fast TV bersama kru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.